Agak. Biasa orang udik. Orang berani kereta. Mas merantau ya mas. Sama Takayo. Serumput. Lu nggak dapet? Ya kita mah cere-cere ini dapat hikmah ya. Lu bayangin ada 5 pesawat di situ. Siapa aja? Pelaksanaan PKM di Desa Sukatani. Pertama-tama setelah saya bacakan urutan acara hari ini. Yang pertama ada sambutan dari ketua kelas kami, lalu sambutan dari dosen kami Bapak Dwi, sambutan dari Bu RW, lalu ada doa sebelum memulai, lalu dilanjutkan dengan presentasi dari kelas kami. Di akhir itu ada pembagian souvenir dan nasiku. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara pagi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada ketua kelas kami untuk memberikan arahannya kepada para rekan. Dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kepala lingkungan dan Pak dosen Pak Dwi atas terlaksananya kegiatan hari ini, yaitu kegiatan PKM di industri UMKM bawang goreng. Nah, di sini kita dari kelompok 1 akan menyampaikan materi atau mempresentasikan mengenai memanfaatkan limbah kulit bawang goreng sebagai pestisida nabati atau menjadikan limbah kulit bawang goreng sebagai pupuk organik. Nah, di sini masalah kulit bawang goreng atau limbah dari produksi bawang goreng itu sendiri, seringkali masyarakat yang tidak mengetahui itu hanya membuangnya saja, dan ternyata kulit itu, limbah itu bisa dijadikan sebagai pupuk yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Di satu sisi bermanfaat, yang kedua kita bisa mengurangi limbah yang terbuang sia-sia dan mencemari lingkungan. Nah, masalah yang muncul adalah masyarakat mengalami serangan kutu kebul pada sayuran kangkung dan tanaman di pekarangan rumah. Tanaman rusak akibat serangan kutu kebul, produksi rendah karena serangan kutu. Petani dan masyarakat belum mampu mengendalikan hama kutu kebul menggunakan pestisida nabati dan masih menggunakan bahan kimia. Nah, tujuan dari materi ini yang kita angkat yaitu untuk pengetahuan sikap dan keterampilan, membawa pengetahuan baru bagi petani dan masyarakat tentang kandungan dan pemanfaatan kulit bawang sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan hama kutu. Menumbuhkan kesadaran petani dan masyarakat dalam penggunaan pestisida nabati, menumbuhkan keterampilan petani dan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan limbah rumah tangga yaitu kulit bawang sebagai pengendali hama dalam pestisida nabati. Kenapa mesti kulit bawang yang kita angkat buat dijadikan pestisida? Karena menurut berdasarkan by riset yang setelah diteliti, kulit bawang mengandung banyak zat organik yang dimana tentunya itu meminimalisir untuk lingkungan agar tidak terkontaminasi dan manusia yang memakannya. Contohnya seperti mungkin buah atau sayur yang kita beli di pasar, tentunya pasti kan
banyak pestisida untuk mengurangi hama. Di sini kita mencetuskan untuk memakai kulit bawang sebagai pestisida alami. Dan kalau ibu-ibu di rumah ada tumbuhan yang mungkin ada hamanya, itu kita bisa pakai kulit bawang buat jadi alternatif. Nah, ini sinopsisnya. Apa sih pestisida nabati? Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan dasarnya itu dari tumbuh-tumbuhan. Ya, kayak ini contohnya yang nanti saya akan peragakan di sini dari kulit bawang. Karena dari nabati, dari tumbuhan, dia memiliki cara kerja yang unik dan baik. Pestisida nabati ini tidak selalu mematikan hama, tapi bekerja sebagai pengusir hama, dan ini juga menghambat perkembangan hama. Dan keunggulannya itu ya aman bagi lingkungan, ekonomis, tidak menyebabkan resistansi atau kekebalan pada hama. Mungkin kan di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu yang kepada masyarakat, yang dimana kegiatan ini diharapkan membawa. Saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada sebagian hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk kita bersimpuh di sini bersama untuk kita belajar dalam membangun hal-hal positif. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu Ketua RT Pak Dwi sebagai dosen saya, dan teman-teman sekalian, amalna may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Yang pertama-tama, yang paling utama harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan Adam tanpa orang tuanya, menciptakan Isa tanpa bapaknya, yang menciptakan langit tanpa tiang, yang menciptakan planet tanpa berkelantungan, dan telah menciptakan kita sebagai manusia walaupun hanya setetes nutfah. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Jadi lebih cenderung pakainya baiknya bawang merah, Bu. Karena kan kita kan di sini kan juga unitnya produksinya kan bawang goreng ya, Bu. Jadi kulitnya kulit bawang goreng merah kan. Nah, ya jadi kan kita pakai yang udah ada di sini, kita manfaatin daripada limbahnya itu nggak terpakai. Kita bisa pakai buat pestisida. Kalau merah putih ada katanya. Kalau untuk berapa kali itu 2-3 kali cukup, Bu. Dan itu untuk resistansi itu nggak ada kalau untuk organik. Beda sama kimia. Mungkin kalau kimia kita semprot 2 kali. Ketika besok ada hama lagi kita semprot 2 kali, itu nggak mempan 2 kali, Bu. Lama-lama menaik terus. Kalau kita pakai kimia pestisidanya, dan karena ini alami, jadi natur itu nggak akan ada peningkatan resistan. Ya. Bandingannya berapa, Mas? Antara kulit dengan air. Oh, bandingannya tadi kisaran setengah botol ini berapa mili ya? Kulit bawangnya setengah dari botol. Airnya di atasnya. Airnya sampai full, Bu. 3-4 hari. Jadi biar zat-zat yang ada di dalam kulit bawangnya itu menyerap semua di air. Cek. Gimana ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi?
Direndamnya 3 sampai 4 harinya gimana Pak? Saya perlu tanyakan kepada kelompok satu ya. Kalau di sini ini kan antara bawang merah dan bawang putih itu kan limbahnya itu hampir sama gitu ya. Karena banyak banget di sini bukan hanya sekedar bawang merah, tapi juga bawang putih itu hampir sama itu produk itunya. Justru kadang-kadang yang mendominasi untuk sampah ini justru bawang putih gitu. Kalau bawang putih itu kira-kira ada ininya nggak? Ada dampak untuk tindakan positif? Terima kasih. Kalau untuk bawang putih sebenarnya dua-duanya memiliki manfaat, tapi kalau untuk pestisida lebih kecenderungan bawang merah Pak. Tapi kalau untuk pupuk organik itu kita bisa manfaatkan dua-duanya Bapak Ibu. Jadi bawang merah bisa, bawang putih bisa. Tapi kalau untuk pestisida lebih cenderung pakai si bawang merah. Oke, ya, sekali lagi, kalau untuk menjadi pupuk itu cara pengolahannya seperti apa? Cara pengolahannya itu kalau untuk menjadi pupuk biasanya kita taruh di wadah pengomposan, mungkin ada drum atau apa, kita tutup. Ya, prosesnya lebih lama dari ini Pak, dari 3 hari 4 hari, mungkin seminggu proses ditutup, dibiarkan di dalam wadah tersebut. Setelah menjadi kompos, itu bisa diaplikasikan menjadi pupuk. Oke, terima kasih. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi Ibu atau Bapak sekalian? Udah nggak apa-apa. 0,5 kali ya. Saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada sebagian hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk kita bersimpuh di sini bersama untuk kita belajar dalam membangun hal-hal positif. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu Ketua RT Pak Dwi sebagai dosen saya dan teman-teman sekalian. Jadi lebih cenderung pakainya baiknya bawang merah Bu, karena kan kita kan di sini kan juga unitnya produksinya kan bawang goreng ya Bu. Jadi kulitnya kulit bawang goreng merah kan. Nah ya, jadi kan kita pakai yang udah ada di sini, kita manfaatin daripada limbahnya itu nggak terpakai, kita bisa pakai buat pestisida. Kalau Merah putih ada apa tadi? kalau untuk berapa kali itu 2-3 kali cukup Bu. Dan itu untuk resistansi itu nggak ada kalau untuk organik. Beda sama kimia. Mungkin kalau kimia kita semprot 2 kali. Ketika besok ada hama lagi kita semprot 2 kali, itu nggak mempan 2 kali Bu. Lama-lama menaik terus. Kalau kita pakai kimia pestisidanya, dan karena ini alami jadi natur, itu akan ada peningkatan resistan. Ya. Bandingannya berapa Mas? Antara kulit dengan air. Oh, bandingannya tadi kisaran setengah botol ini berapa mili ya? Kulit bawangnya setengah dari botol. Airnya di atasnya. Airnya sampai full Bu. 3-4 hari. Jadi biar zat-zat yang ada di dalam kulit bawangnya itu menyerap semua di air. Gimana Ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Direndamnya 3 sampai 4 harinya gimana Pak? Saya perlu tanyakan kepada kelompok satu ya. Kalau di sini ini kan antara bawang merah dan bawang putih itu kan limbahnya itu hampir sama gitu ya. Karena banyak banget di sini bukan hanya sekedar bawang merah, tapi juga bawang putih itu hampir sama itu produk itunya. Justru kadang-kadang yang mendominasi untuk sampah ini justru bawang putih gitu. Kalau bawang putih itu kira-kira ada ininya nggak? Ada dampak untuk tindakan positif? Terima kasih. Kalau untuk bawang putih sebenarnya dua-duanya memiliki manfaat, tapi kalau untuk pestisida lebih kecenderungan bawang merah Pak. Tapi kalau untuk pupuk organik
itu kita bisa manfaatkan dua-duanya, Bapak Ibu. Jadi bawang merah bisa, bawang putih bisa. Tapi kalau untuk pestisida lebih cenderung pakai si bawang merah. Gitu ya. Sekali lagi, kalau untuk menjadi pupuk itu cara pengolahannya seperti apa? Cara pengolahannya itu kalau untuk menjadi pupuk biasanya kita taruh di wadah pengomposan, mungkin ada drum atau apa, kita tutup. Ya, prosesnya lebih lama dari ini Pak, dari 3 hari 4 hari, mungkin seminggu proses, ditutup, dibiarkan di dalam wadah tersebut. Setelah itu, setelah menjadi kompos, itu bisa diaplikasikan menjadi pupuk. Oke, terima kasih. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi Ibu atau Bapak sekalian? Cukup?